Assalamualaikum Sobat Football United. Gue ingin ngobrol terkait dengan situasi di Manchester United. Masih belum pasti ini final review akan seperti apa. Pergantian manajemen kembali terjadi. Bagaimana ada Director of Communication ya kan yang baru datang, mantan di Chelsea dan juga di Manchester City, pernah bekerja bersama dengan Omar Berada. Tapi fans menurut gue, Sobat Football United juga terima kasih komentarnya di kolom komen. Nampaknya memang banyak yang tidak sabar menunggu kepastian dari final review, dan tentu saja ujungnya adalah ke pelatih ini. Akankah Erik ten Hag tetap berada di Old Trafford atau tidak? Dan menurut gue memang ada gaya komunikasi yang belum terbuka ya, dan artinya memang klub ini kan sampai dengan sejauh ini memang tidak terlalu update atau memberikan keterangan resmi terkait dengan proses ini. Bahkan dari awal pun tidak sama sekali. Ini sedikit berbeda misalnya ketika 2 tahun yang lalu ya, di sekitar bulan November ketika ada potensi untuk menjual. Ini kan klub memberikan keterangan resmi. Tapi kali ini untuk keputusan yang akan penting ini klub tidak terbuka, dan apakah ini bagus atau tidak ya? Menurut gua ya memang tidak semuanya harus dibuka gitu. Tidak semuanya harus dibuka, dan media menurut gue ini juga memanfaatkan hal tersebut. Artinya dengan tidak ada keterbukaan dari Manchester United, ya media masuk nih memberikan pemberitaan dan juga spekulasi yang bisa jadi berlainan satu dengan yang lain, termasuk juga proyeksi status Erik ten Hag, penggantinya, pergerakan di bursa transfer, pemain-pemain yang dikaitkan, yang menurut gue di sisi lain ini menunjukkan ya, dengan tidak terbukanya Manchester United terkait dengan final review ini, bahwa nomor satu ya proses sedang berlangsung. Mereka benar-benar memperhitungkan banyak hal menurut gue, bukan hanya terkait dengan Erik ten Hag saja, tapi juga tentang misalnya siapa-siapa saja yang diincar, apa-apa saja yang mesti diperbaiki, apa yang salah misalnya di musim yang lalu. Tapi ini sekali lagi skupnya lebih luas, bukan hanya terkait dengan pelatih saja, dan ini betul-betul dilakukan secara detail. Ineos menurut gue mereka tidak ingin gegabah ya, mereka betul-betul mempersiapkan untuk musim depan. Ini diharapkan dengan secara matang, dengan secara detail juga. Oleh karena itulah mereka benar-benar memakai waktu yang tersedia gitu. Waktu yang tersedia ini apa? Selama selama transfer musim panas transfer ini belum dibuka secara resmi, menurut gue ya mereka masih punya masa persiapan untuk itu tadi, masuk ke bursa transfer. Salah satunya pemain siapa yang diincar, pemain siapa yang dilepas ya kan. Hal-hal demikian, mungkin akan ada yang diperpanjang kontraknya. Jadi semua menurut gue ini di review, dan gue yakin nanti pada saatnya mereka akan membuka komunikasi tersebut, terkait dengan misalnya kalau mereka memutuskan tidak akan dengan Erik ten Hag ya, ataupun juga mungkin ketika mereka memutuskan akan melanjutkan dengan Erik ten Hag, karena memang spekulasinya sudah tersebar luas. Akankah ada gaya komunikasi yang berbeda misalnya dibandingkan dengan periode yang sudah ya, kita lihat saja. Gue juga menantikan hal tersebut. Tapi sekali lagi sih, dan di sisi lain ya tadi ada dua hal ya kan. Nomor satu, memang proses ini sedang berjalan, artinya mereka betul-betul sangat detail. Dan nomor dua, bahwa karena hasil ini belum ada, dan secara resmi pun juga belum dibuka oleh Manchester United, artinya menurut gue secara ringan amatiran apa yang terjadi di media ini mungkin juga banyak spekulasi gitu ya. Belum tentu benar, belum tentu salah juga. Artinya memang murni spekulasi gitu loh. Mereka tentu saja juga menjaga ya komunikasi ini, artinya klub. Dan ketika nanti mereka akan buka, ada kemungkinan kekacauan yang akan terjadi gitu loh. Oleh karena itulah mereka tidak ingin salah. Maksud gue begini, ketika keputusan dibuka, contohnya saja terkait dengan Erik ten Hag ya, apakah stay ataupun tidak, pasti kan akan ada reaksi. Ketika Erik ten Hag misalnya dikatakan dipecat gitu, pasti akan ada reaksi dari fans, karena memang saat ini
ketika gue bikin video ini, misalnya kalau gue melihat polling misalnya di Football United ataupun juga di The Athletic yang pernah gue sampaikan juga di channel ini, kan memang fans nampaknya lebih banyak pro ke Erik ten Hag, ingin supaya paling tidak dia diberikan kesempatan 1 musim lagi. Kalau seandainya dia dipecat, pasti kan akan ada reaksi. Lalu ketika dikatakan lanjut, ini kan pasti juga akan ada reaksi dari fans dan juga dari para pemain, dari dressing room. Pemain-pemain yang mereka memiliki rencana, mereka memiliki visi seperti apa, ya kan. Ada mungkin yang pro dengan Erik ten Hag ya, dengan sistem yang ingin dibangun. Ada pun juga yang kontra. Mereka pasti akan melakukan langkah-langkah. Apakah mereka mencari klub lain, apakah mereka mendesak manajemen misalnya untuk menjual mereka, melepas mungkin dengan harga tertentu, ataupun mereka untuk bermain dengan status pinjaman. Pemain yang diincar juga yang berminat bermain dengan Manchester United, pastinya agennya juga akan mendekat ke Manchester. Hal demikian nih kan menurut gue, tadi gue ambil kata kacau, tapi mungkin bukan kacau, tapi lebih ke reaksi ini pasti akan ada imbasnya gitu, dan banyak. Oleh karena itulah gue yakin Ineos juga sedang berhitung dengan hal ini gitu loh, reaksi-reaksi yang akan timbul setelah final review nanti mereka lakukan. Dan apakah mereka akan umumkan secara terbuka semuanya secara detail? Menurut gue tidak demikian ya. Mereka pastinya akan menyimpulkan hal-hal yang mereka memang butuh untuk sampaikan, misalnya masa depan Erik ten Hag itu salah satunya. Lalu mungkin pemain-pemain yang mereka akan lepas ya, gue nggak tahu apakah Christian Eriksen misalnya atau Casemiro ya kan. Termasuk juga mereka akan di belakang layar, mereka akan melakukan pergerakan. Karena asumsi gue setelah nasib pelatih ini diputuskan, apakah Erik ten Hag ataupun bukan, maka kan semakin jelas nih, kalau dengan Erik ten Hag maka permainannya akan seperti A gitu ya. Tapi kalau tidak, oke, gantinya siapa nih? Thomas Tuchel katakan. Thomas Tuchel mungkin akan lebih ke B ya. Karena dari situ kan ya mereka akan mulai bergerak ke sana gitu. Pemain-pemain dengan konsep ataupun sistem permainan yang sesuai dengan pelatih yang memang mereka akan tunjuk gitu. Jadi menurut gue memang itu pasti akan terjadi. Ineos mengambil waktu betul, dan tadi ada dikabarkan oleh The Guardian ataupun Jamie Jackson, gue baca di Twitter bahwa memang diharapkan tidak akan lebih dari pekan ini ya. Dan kalaupun lebih sedikit menurut gue masih cukup oke. Memang beberapa tim sudah mulai melakukan pergerakan, tapi menurut gue belum secara resmi banget, belum secara luas, belum secara aktif sekali ya. Dan Manchester United kendati pun dikaitkan dengan pemain A, B, C, D, dan ini kan sebenarnya selalu terjadi ya. Manchester United setiap musim panas nih selalu dikaitkan dengan banyak pemain. Ada yang memang betul, memang diincar, ada yang memang hanya dimonitor saja. Cuman kan ini menjadi pemberitaan. Maksud gue begini, ya Manchester United bisa jadi juga sudah menyiapkan pemain-pemain ya, daftar-daftar yang akan mereka incar. Tapi ya mereka menunggu dulu ya. Dan menurut gue selama mereka menentukan hal ini sebelum bursa transfer itu resmi dibuka, sebenarnya belum terlalu terlambat sih. Mereka akan sangat terlambat ketika bursa transfer sudah dibuka atau mendekati mendekati pre-season, yaitu adalah di awal bulan Juli ya, karena pertengahan bulan Juli gue lupa, sekitar itu. Kalau mereka pada saat itu belum memutuskan terkait dengan pelatih ya, itu menurut gue mereka terlambat. Tapi sampai dengan pekan ini ataupun pekan depan sekalipun, menurut gue sih masih cenderung lebih aman. Tapi kalau mereka terlambat ya itu tidak bagus, panik pastinya akan. Terima kasih Sobat Football United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga dalam lindungan Allah. Murah-murah rezekinya, lancar-lancar terus usaha positifnya. Gua mohon maaf kalau ada kesalahan di video ini. Jangan lupa like, subscribe. Oh ya, dan juga video-video sebelumnya ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.